أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya atas karunia-Nya dan kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak dan sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita berupaya untuk menghitungnya, enggak akan sanggup untuk menghitungnya. Apalagi kita di masa-masa yang mengerikan, di zaman-zaman yang sudah semakin dekat dengan hari kiamat, di zaman fitnah, di zaman sudah banyak orang-orang yang sombong terhadap agama, tidak merasa perlu, tidak merasa butuh dengan agama. Di tengah sekian banyak manusia yang sudah melupakan sunnah, bahkan alergi dengan sunnah. Di masa banyaknya kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan, namun Allah masih memberikan hidayahnya kepada sebagian kaum muslimin untuk tetap di atas tauhid, untuk tetap di atas sunnah, untuk tetap istiqamah di atas jalan salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ini adalah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang azimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, "Idza ra'aita hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alayka bi khassati nafsik." Kata Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabul Malahim dan juga Tirmidzi dalam Kitabut Tafsir dan juga Hakim wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi
rahimahumullahu ajma'in. Dalam hadis ini Nabi menyatakan kalau engkau sudah melihat hawa nafsu yang diikuti, dituruti, dan melihat kebakhilan yang ditaati, dan melihat setiap orang merasa bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, i'jabu kulli di ra'yin bi ra'yihi, masing-masing orang merasa bangga dengan apa yang dia punya dari pendapat pribadinya. Menurut saya, dengan sombong, dengan bangga, dengan ujub. Maka kata Nabi saat itu, fa'alaika bi khassati nafsik. Atas kamu untuk mementingkan dirimu sendiri dan orang-orang khususmu. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghibur, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufur. Jangan menyedihkan engkau orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Bukan hanya merasa bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri, tetapi merasa bangga dengan kekafiran-kekafiran. Masing-masing berupaya untuk lebih kafir dari yang lainnya. Yang satu menyatakan agama tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Yang lain menyatakan agama bahkan membuat perpecahan. Yang lain menyatakan bahkan agama akan membuat demikian dan demikian. Berlomba-lomba dengan kekufuran dan merasa bangga dengan kekufuran yang ada pada mereka. Mudah-mudahan bukan zaman yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Artinya kita berharap bahwa zaman ini masih lebih baik dari zaman yang digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu ketika di zaman hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau pernah melihat bagaimana orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan juga digambarkan syuhan muta'a, kebakhilan itu sebagai perkara yang ditaati lebih dari agama. Agama mereka adalah kebakhilan, bagaimana supaya menumpuk harta sebanyak-banyaknya dan jangan dikeluarkan untuk sedekah sedikit pun. Diajari kebakhilan, diajarkan sebagai pedoman hidup mereka, asyuh. Dan yang ketiga, ijabu kulli di ra'yin bi ra'yihi. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Tetapi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Tetapi Nabi menyatakan akan selalu ada segolongan umatku yang tegak di atas kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita masih sempat untuk mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menyampaikan sunnah, menghidupkan sunnah. Dan kalau kita mendapatkan sebuah sunnah, mendengar atau mengetahui, maka terimalah. Jangan sampai kita menolak hanya karena hawa. Jangan sampai kita menolak hanya karena sesuatu yang kita anggap sebagai kerugian. Kerugian dunia. Maka idan anta wa iyahum sawa. Kalau demikian berarti engkau dengan mereka kurang lebih. Ketika ditegur dengan ayat, ditegur dengan hadis, ditolak dengan kalimat tapi. Nanti saya bagaimana? Bagaimana dengan kerjaan saya? Bagaimana dengan keuntungan saya? Bagaimana dengan ikhwani fid din azzakumullah, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan syuhan muta'a, jangan kebakhilan yang dipikirkan. Dunia tidak mau rugi, sedangkan akhirat enggak pernah mereka pikirkan. Kerugiannya berlipat kali dan sangat mengerikan kalau kita tidak sempat untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kerugiannya
Yaumul qiyamah tak terhingga, enggak bisa dibandingkan dengan segala kerugian dunia. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslimin, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ujub, bangga diri yang kemudian berkembang jadi kesombongan, ini penghalang besar. Penghalang besar untuk datangnya kebenaran kepada kita. Allah Arhamur Rahimin. Allah Akramul Akramin. Allah menakdirkan takdir-takdirnya dengan keadilan. Dan Allah tetap menjaga di setiap masa, di setiap zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati, kata Nabi, dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada orang-orang yang tegak di atas kebenaran, menyampaikan kebenaran, mengingatkan dengan kebenaran, menegakkan qala Allah dan qala Rasul. Maka bersyukurlah, dan di antara syukur kita adalah menerima sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jangan ada ujub. Siapa kamu mau ngajari saya? Walaupun itu dari orang di bawahmu, yang lebih muda dari kamu, atau bahkan secara keilmuan dia bukan seorang yang alim, cuma kebetulan dia tahu hadis tersebut, terima kalau itu hadis sahih, dan katakan saya salah, kamu yang benar. Jazakallahu khairan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Yang namanya sombong, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Ketika ada kebenaran, dia tolak. Imma karena hawa, wa imma karena kekhawatiran kerugian dunianya, wa imma karena sombong, saya punya pendapat yang lebih bagus dari hadis tersebut. I'jabu kulli di ra'yin bi ra'yihi. 3 perkara ini yang disebut oleh Nabi adalah penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan hidayah. Penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan ilmu. Hawan muttaba'a, syuhan muta'a, wa i'jabu kulli di ra'yin bi ra'yihi. Hawa nafsu, kebakhilan, dan kesombongan, merasa hebat, merasa saya lebih cerdas, saya lebih bagus, saya lebih alim, atau saya lebih berfikir daripada kalian, ila akhirih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ammal kabair wa ammal kibr fa atharun min atharil ujub wal baghi min qalbin qad imtala'a bil jahli wal zulmi. Yang namanya kesombongan lahir dari pengaruh bangga diri, merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih alim, dan kemudian tumbuh di dalam hati yang dipenuhi kebodohan dan kezaliman. Tumbuhnya kesombongan ini, bibitnya adalah ujub, bangga diri. Sedangkan tanah suburnya, lahan suburnya adalah qalb qadim tala'at bil jahli wal zulmi, hati yang dipenuhi kebodohan dan kezaliman. Maka berangsur-angsur hilang, kata Ibnu Qayyim, tarahalat minhul ubudiyah, berangsur-angsur hilang semangat ibadah, penghambaan diri kepada Allah, kurang. Fokusnya sudah lain, tujuan hidupnya di dunia sudah lain. Penghambaan kepada Allah mulai tarahalat. Wa nazala alaihi al-maqt, akhirnya turunlah kemurkaan Allah kepadanya. Fanadhara ila nasi, maka dia melihat manusia semuanya di bawah dia, rendah, hina, enggak tahu apa-apa, terbelakang, ila akhirih.
jadilah dia sebagai sahibu hawa, jadilah dia sebagai mubtadi'un dal. Lau kana al-mubtadi' tawadhu'a, kata Fudail bin Iyad, kalau saja ahlul bid'ah itu mau tawadhu', merendah, tidak sombong, niscaya dia akan mengikuti sunnah, enggak akan dia berpikir sendiri dengan berbagai macam kebid'ahan. Demikian secara makna kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara inilah yang menghalangi Yahudi untuk masuk Islam. Perkara inilah yang menghalangi Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Ahlul Kitab untuk menerima dakwah Rasulullah SAW. Dalam keadaan kita tahu Rasulullah SAW adalah ahsanad da'i, sebaik-baik da'i, sebaik-baik juru dakwah, sebaik-baik orang yang menasehati, yang sangat rahmatnya, sangat kasih sayangnya, sangat bagusnya dalam berdakwah, sangat bagusnya dalam akhlak. Apalagi kekurangan beliau alaihi salatu wassalam tidak ada, sempurna. Tetapi mengapa Yahudi tidak menerima? Bukan karena kesalahan juru dakwahnya. Juru dakwahnya sebaik-baik juru dakwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan yubayyin bayanan syafian, menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas gamblang. Tidak ada alasan orang tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, enggak ada. Jelas. Atau ada yang menolak karena akhlaknya Rasulullah du khuluqin azim. Allah menyatakan kepadanya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Alasan apa lagi? Tidak ada alasan apapun kecuali ma waqa'a fi qulubihim, apa yang terdapat dalam hati-hati mereka berupa i'jab binafsihi wal kibr wa ittiba'ul hawa. Tiga, tetapi saling berkait dengannya. Saling berkait. Yang pertama adalah hawan muttaba'ah, hawa nafsu yang diikuti. Mereka hanya mengikuti keinginan pribadi mereka dan kesukaan-kesukaannya. Yahud. Dan mereka punya i'jab, punya bangga diri dengan apa yang ada pada mereka. Kami memiliki kitab, kami memiliki sesuatu yang sebelum kamu. Maka sombong untuk menerima dakwah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah kebakhilannya. Mereka sudah ditokohkan, mereka sudah dianggap sebagai tokoh yang selalu diberi keuntungan-keuntungan, hadiah-hadiah dan seterusnya, yang mereka khawatir akan hilang dengan masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, aku tidak akan ditokohkan lagi. Aku akan dianggap sebagai pengikut, bukan pemimpin. Aku akan dianggap sebagai orang bawahan, bukan orang atasan. Ila akhirnya. Karena mereka sudah menjadi orang-orang yang dianggap ahlul kitab. Musyrikin Arab, kalau ada sesuatu akan datang kepada Yahudi bertanya, apa yang kalian katakan wahai ahlul kitab? Apa yang kalian dapatkan dari kitab kalian wahai ahlul kitab? Ikhwani min a'azakumullah, hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a, dan i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Maka barakallahu fikum, jangan kita mengikuti jalan Yahudi, menolak kebenaran hanya karena urusan-urusan yang seperti itu, urusan yang semuanya berkait dengan dunia, kepuasan hawa nafsu dunia, urusan dunia, harta benda, itu juga apalagi dunia. Demikian pula kedudukan, pengen yang paling tinggi, pengen yang paling hebat, yang paling dipuji, itu juga dunia. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita memiliki kejelekan yang sama dengan Yahudi, plus ditambah satu perkara yang jelek. Apa itu? Tasyabbuh bil Yahud. Ittiba'ul hawa jelek, menuruti kebakhilannya jelek. Demikian pula bangga diri jelek, plus tasyabbuh dengan Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu golongan, maka dia termasuk golongan mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya agar kita benar-benar menerima agama ini secara keseluruhan. Menerima agama ini secara utuh. Karena agama ini sempurna. Agama ini lengkap. Jika kita tidak mengambil secara keseluruhan, berarti agama kita terjadi padanya cacat atau kekurangan-kekurangan. Di antara ayatnya sudah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi pada kalian ambillah. Dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Jangan pilih-pilih. Seluruhnya apa yang diperintahkan kita terima, sami'na wa ta'ana. Apa yang dilarangnya kita tinggalkan, sami'na wa ta'ana. Allah juga berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk syiar-syiar agama adalah syariat itu sendiri. Syariat Islam, hukum-hukum Allah, syariat ibadah, salat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Bahkan lebih penting dari itu adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah pada yang lainnya. Maka ini semua sebagai syiar-syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'air Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah ini, maka ini min taqwal qulub, termasuk sebab atau termasuk ciri ketakwaan hati seseorang. Yu'azzim, memuliakan adalah dengan menerimanya, tidak menolak. Yu'azzim, memuliakan adalah dengan melaksanakannya, tidak enggan. Yu'azzim, memuliakan syariat adalah dengan menjaganya, tidak mencercanya. Yu'azzim, dengan memuliakannya, tidak merendahkannya, tidak mengejeknya. Dan jangan pedulikan mereka-mereka yang yusari'una fil kufur, mereka-mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran, mengejek agama, mencerca agama, menuduh agama ila akhirih. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri. Tidak akan merugikan kalian mereka-mereka yang sesat jika kalian tetap di atas jalan yang lurus. Idza tadaitum, jika kalian terbimbing dengan hidayah, la yadurrukum. Jelas kita mengingkari mereka. Jelas kita membantah mereka. Jelas kita tidak suka dengan hati-hati kita. Maka barakallahu fikum. Semoga itu sebagai bukti di hadapan Allah kelak bahwa kami tidak setuju dan kami tidak sepakat dan kami sama sekali bukan mereka. Inni bari'un minhum wa nahnu bura'a min haula. Kami berlepas diri dari mereka dan kami semua berlepas diri dari haula, dari mereka-mereka ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah juga berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab kemudian kalian ingkar pada sebagian yang lainnya? Seperti Yahudi juga beriman pada sebagian kitab dan menolak sebagian yang lainnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita menjadi seperti mereka-mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim
Yani jangan kita seperti mereka yang Allah gambarkan. Kalau diingatkan dengan nama Allah, lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Mereka yang kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak tuli dan mereka tidak buta. Ini hendaklah kita menjadi seperti mereka kaum mukminin yang kalau diingatkan dengan Allah, dengan nama Allah, dengan syariat Allah, yakhiruna sujada, mereka tersungkur sujud. Bukan seperti haula yang kalau diperdengarkan ayat dan hadis menutup telinganya, menutup matanya dan tidak mau berpikir, tidak mau sama sekali memahaminya. Ini khonifdina azakumullah perbedaan orang beriman dengan haula'il munafiqin. Kalau zahirnya menyatakan muslimin berarti munafik. Tidak mungkin ada seorang mukmin mengejek agamanya. Tidak mungkin seorang yang beriman kemudian menuduh agamanya sendiri. Maka barakallahu fikum, seorang mukmin ciri-cirinya adalah ketika diingatkan dengan nama Allah, lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana, tidak kemudian buta, tuli, bisu, tidak, tetapi mendengar dengan telinganya, sami'na wa ata'na, dan kami taat, melihat dengan matanya dan kemudian yafqahu biqulubihim. Contoh di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, Umar bin Khattab menggambarkan tentang Abu Bakar Siddiq. Kata Umar bin Khattab, sadiqun barun rasyidun tabi'un lil haq. Abu Bakar adalah seorang yang jujur, seorang yang baik, seorang yang lurus, dan seorang yang selalu mengikuti kebenaran. Di ciri-cirinya selalu mengikuti kebenaran. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menggambarkan tentang Umar Ibn al-Khattab. Bagaimana keadaan Umar? Kata Ibnu Abbas, kana waqafan 'inda kitabillah. Dia selalu berhenti apa yang ada dalam kitab Allah. Waqafan li kitabillah artinya kalau ada orang yang menegurnya dengan qala Allah, dia akan berhenti dan akan terima ayat tersebut. Walaupun ditegur oleh seseorang yang rakyat jelata dan beliau khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin sebuah negara. Ketika diingatkan oleh seorang wanita tua, ittaqillah, dia terima. Waqafan li kitabillah. Ikhwani fi din a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. نسأل الله تعالى يهدينا ويهديهم ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل ونسأل الله تعالى أن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى التوحيد والسنة ويثبتنا على التوحيد والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. غرباء 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 الحمد لله رب